Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, seperti pada judul, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan terestrial, yaitu sistem komunikasi radio microwave. Nah, di sini ada beberapa materi pembahasan. Yang pertama itu apa itu transmisi, yang kedua sistem komunikasi radio loss, yang ketiga refraksi pada atmosfer, yang keempat zona Fresnel, dan kelima gain, link, dan phase margin. Nah, langsung saja menuju ke pembahasan pertama, yaitu transmisi. Jadi, transmisi merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem komunikasi, dan secara umum transmisi berarti pengiriman suatu sinyal atau informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, dalam melakukan transmisi, tentunya terdapat kendala-kendala yang dapat menyebabkan proses transmisi mengalami gangguan, sehingga kegiatan penyampaian informasi terganggu. Seperti ada redaman, ada fading, ada refraksi atau gelombang atau pantulan. Ya. Jadi dalam pentransmisian gelombang dari pemancar ke penerima akan terjadi pantulan yang disebabkan oleh adanya penghalang atau lapisan. Bisa juga disebabkan oleh adanya obstacle, sehingga ada kemungkinan gelombang tidak dapat mencapai antena atau terjadinya perubahan fasa yang membuat pelemahan, sehingga terjadi fading, yaitu ketidaktentuan sinyal terima, dan hal ini selalu menghasilkan redaman yang tergantung pada jarak antara kedua stasiun dan frekuensi yang digunakan. Selanjutnya itu sistem komunikasi radio loss atau line of sight. Jadi sistem komunikasi radio line of sight adalah suatu teknik pentransmisian sinyal di mana antara dua terminal yang saling menghubungkan benar-benar tidak ada penghalang, sehingga sinyal dari pengirim dan dapat langsung mengarah dan diterima oleh sistem penerima. Jadi sistem loss ini biasanya digunakan pada sistem transmisi gelombang mikro yang merupakan propagasi gelombang ruang bebas dengan memperhatikan gelombang langsung dan gelombang pantur. Ya, seperti lihat pada gambar di mana ada terminal stasiun TX atau RX menuju ke arah repeater station, di mana pada pentransmisian sinyal tersebut saling berhubungan benar-benar tidak ada penghalang, sehingga sinyal dari pengirim tersebut dapat langsung diterima oleh repeater station atau sebaliknya dapat diterima di terminal station. Nah, pada pentransmisian sinyal juga ada suatu pengaruh besar, itu redaman. Jadi redaman adalah proses terjadinya pengurangan daya pada sinyal akibat pengaruh alam, yaitu akibat jarak yang ditempuh oleh suatu sinyal, sehingga semakin jauh jarak yang ditempuh maka semakin besar pula redamannya. Di sini ada beberapa macam redaman yang sempat saya masukkan ke dalam poin-poin. Itu yang pertama ada redaman ruang bebas. Jadi redaman ruang bebas itu merupakan redaman sinyal yang terjadi akibat dari media udara yang dilalui oleh gelombang radio antara pemancar dan penerima perambatan gelombang radio di ruang bebas. Jadi redaman ruang bebas itu akan menghalangi penyebaran energi di sepanjang lintasannya, sehingga terjadi kehilangan energi. Selanjutnya itu redaman hujan. Jadi redaman hujan yaitu Nah, selanjutnya dalam pentransmisian sinyal juga dipengaruhi oleh redaman, di mana redaman adalah proses terjadinya pengurangan daya pada sinyal akibat pengaruh alam, yaitu akibat jarak yang ditempuh oleh sinyal. Jadi semakin jauh jarak yang ditempuh maka semakin besar pula redamannya. Jadi yang pertama itu redaman ruang bebas. Redaman ruang bebas merupakan redaman sinyal yang terjadi akibat dari media udara yang dilalui oleh gelombang radio antara pemancar dan penerima perambatan gelombang radio di ruang bebas. Jadi redaman ruang bebas ini akan menghalangi penyebaran energi di sepanjang lintasannya, sehingga terjadi kehilangan energi. Yang kedua itu redaman hujan. Jadi tetes hujan akan menyebabkan penghamburan dan penyerapan energi gelombang radio yang akan menghasilkan redaman yang disebut oleh redaman hujan. Jadi besarnya redaman hujan tergantung pada besarnya curah hujan. Jadi redaman hujan mulai terasa pengaruhnya pada frekuensi di atas 10 GHz. Jadi redaman hujan ini akan sangat terasa di mana frekuensi itu di atas 10 GHz. Jadi redaman hujan juga tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi dapat ditentukan secara statistik. Untuk menentukan redaman hujan diakibatkan oleh hujan, pada suatu site dapat digunakan
beberapa rumus. Jadi yang ketiga itu redaman gas-gas atmosfer. Jadi pada prinsipnya redaman gas-gas di atmosfer akan menyerap sebagian dari energi gelombang radio, di mana pengaruhnya tergantung pada frekuensi gelombang, tekanan udara, dan temperatur udara. Jadi pengaruh redaman paling besar berasal dari penyerapan energi oleh oksigen dan H2O, sedangkan pengaruh penyebaran gelombang radio oleh gas-gas seperti CO, NO, N2O, dan gas lainnya yang dapat diabaikan. Jadi sama dengan redaman hujan, untuk sistem transmisi yang beroperasi pada frekuensi kerja di bawah 10 GHz, redaman gas atmosfer dapat diabaikan karena kecil pengaruhnya. Akan tetapi untuk frekuensi di atas 10 GHz, redaman gas atmosfer perlu diperhitungkan. Jadi redaman yang tiga ini, salah satunya itu redaman ruang bebas, itu redaman yang sangat berpengaruh. Sedangkan redaman hujan dan gas akan cukup berpengaruh untuk frekuensi di atas 10 GHz ini, atau frekuensi kerja di bawah 10 GHz. Tetapi jarak antara TX dan RX cukup jauh. Nah, cara menghitung redaman ruang bebas yaitu LFS dalam satuan dB sama dengan 32,45 ditambah dengan 20 log frekuensi kerja dalam satuan MHz tambah 20 log jarak dari pemancar ke penerima. Oke, selanjutnya itu refraksi pada atmosfer. Jadi refraksi adalah suatu pembengkokan atau pembelokan gelombang radio karena perubahan karakteristik atmosfer, yaitu terjadinya perubahan temperatur, kerapatan, dan kelembaman, di mana perubahannya dipengaruhi oleh kedudukan gelombang terhadap perubahan bumi. Jadi menurut Freeman dan Juda Wisastra, perubahan kerapatan atmosfer berpengaruh terhadap cepat rambang gelombang. Seperti yang terlihat pada gambar, refraksi pada gelombang yang berambat pada atmosfer menyebabkan timbulnya horizon radio atau biasa disebut dengan kaki langit, sehingga jarak dari TX dengan RX pada sistem line of sight itu akan sangat terbatas. Nah, cara menghitung besarnya refraksi pada atmosfer itu dapat menggunakan rumus V sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan indeks biak refraksi, atau bisa menggunakan rumus kecepatan cahaya dibagi dengan akar permitivitas relatif. Nah, karena lintasan gelombang radio pada kenyataannya melengkung, maka untuk memudahkan analisis lintasan gelombang radio dimanipulasi menjadi datar dengan cara memanipulasi jari-jari bumi dengan menggunakan formula sebagai berikut. H aksen atau jari-jari efektif bumi sama dengan K kali A, di mana K sama dengan faktor kelengkungan bumi dan A sama dengan jari-jari bumi, yaitu 6.370 km untuk standar K, atau K sama dengan 4/3. Nah, selanjutnya itu zona Fresnel. Jadi untuk menghindari pengaruh multipede, terutama pantulan dari tanah, maka ditetapkan daerah clearance atau bebas dari obstacle yang salah satu komponennya itu zona Fresnel. Jadi zona Fresnel adalah tempat kedudukan titik dalam lintasan gelombang radio, di mana gelombang tersebut direfleksikan dengan panjang lintasan tambahan maksimum 1/2L membentuk elipse. Ya, seperti terlihat pada gambar di sini ada beberapa garis-garis Fresnel zone. Yang pertama first Fresnel zone, yang kedua second Fresnel zone, yang ketiga third Fresnel zone. Dan zona Fresnel ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah elipsida yang merupakan tempat kedudukan titik-titik pantul yang menyebabkan terjadinya perbedaan fasa 1/2 lambda antara gelombang langsung dan gelombang terpantul, seperti yang terlihat pada gambar, di mana D di sini adalah jarak antara transmitter dan receiver. Nah, cara menghitung besarnya Fresnel zone itu dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu Rn sama dengan 17,3 dikali akar di 1/2 dibagi dengan frekuensi gigahertz dikali dengan diameter dalam satuan kilometer. Nah, selanjutnya itu link dan fading. Jadi pada sistem komunikasi digital, kualitas sinyal sangat dipengaruhi oleh parameter bit error rate atau BER. Nilai BER merupakan fungsi dari energi tiap bit informasi per carrier dan besarnya noise, di mana EB atau NO itu merupakan hasil dari carrier to noise dan noise bandwidth to bit rate ratio.
Jadi dalam propagasi gelombang radio, besarnya daya terima berfluktuasi akibat adanya fading. Untuk menanggulanginya digunakan cadangan fading atau fade margin setiap hoof, yaitu batas fading maksimum yang diizinkan oleh ketersediaan atau availability total link radio tersebut. Nah, pada perancangan sistem komunikasi radio, fading margin dihitung dari perbedaan level daya terima atau pada kualitas sinyal per bir yang diinginkan dan level ambang batas atau threshold per bir 10⁻³ Selanjutnya itu gain. Ya, gain yang dimaksud di sini adalah penguatan antena. Adalah perbandingan daya pancar suatu antena terhadap antena referensi. Persamaannya untuk antena parabola itu sebagai berikut. Di mana D sama dengan diameter antena, lambda sama dengan panjang gelombang atau N, dan N itu efisiensi antena. Nah, itulah sedikit penjelasan saya mengenai sistem radio microwave. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.